Hey there. Subscribe to my channel. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya hari ini Bapak? Sehat, alhamdulillah. Apakah saya mengganggu waktu Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah ya, kebetulan lagi santai sekarang, belum ada KBM, belum ada kegiatan apa-apa. Jadi begini Pak, saya ada tugas di guru penggerak Pak, yaitu harus mewawancara kepala sekolah terkait dilema etika atau penyelesaian permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Bisa Bapak mudah-mudahan saya bisa menjelaskan apa-apa yang dipermasalahkan di dalam khususnya untuk mensukseskan guru penggerak. ya. Terima kasih Bapak atas kesediaan Bapak dan waktunya. Jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Bapak, sekiranya Bapak bisa menjelaskan kepada kami. Begini Pak, apakah selama ini atau bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah permasalahan di sekolah? Apakah permasalahan tersebut dilema etika atau bujukan moral gitu? Cara mengidentifikasi permasalahan seperti apa? Permasalahan di sekolah tentu ada ya, dan pasti itu muncul. Yang paling kami rasakan itu permasalahan yang hangat itulah tentang kegiatan studi tour anak-anak, yang dimana kegiatan tersebut itu merupakan sebuah program sekolah, yang dimana program sekolah tersebut harus diterapkan atau diaplikasikan di luar sekolah, yang dimana tempat tersebut sama-sama itu mempunyai keuntungan bagi siswa, itu diantaranya. Baik Pak, berarti itu dua-duanya harus diputuskan dengan baik gitu. Iya, betul, tentu. Bagaimana Pak ini cara Bapak mengambil keputusan di mana dua permasalahan itu kedua-duanya benar gitu Pak? Ya. Cara pengambilan keputusannya seperti apa? Terima kasih. Untuk pengambilan keputusannya itu kami di sekolah itu melaksanakan pertama dengan melihat gitu ya, mempelajari dua tempat tersebut yang akan dikunjungi, dan yang selanjutnya kami bermusyawarah dengan dewan guru semua tentang efisien dari pelaksanaan kegiatan studi tour tersebut, yang dimana sama-sama itu mempunyai efek negatif dan efek positifnya, itu diantaranya. Baiklah Bapak, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Iya. Langkah kami untuk memutuskan keputusan tersebut pertama dengan bermusyawarah dengan dewan guru gitu, dan sambil menjelaskan keuntungan, kekurangan, kelebihan kedua tempat tersebut. Yang selanjutnya tak lupa juga kami meminta saran itu dari masyarakat, dari komunitas sekolah tentang kegiatan kami akan lakukan dan juga tempat yang akan dikunjungi oleh siswa tersebut. Baik Pak. Nah Bapak, kira-kira menurut Bapak nih yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan seperti kasus yang terjadi di sekolah Bapak, yang paling efektif itu seperti apa Pak? Yang paling efektif itulah dengan cara bermusyawarah. Ternyata dari musyawarah tersebut masih tetap itu terjadinya perdebatan antara antara dewan guru, sehingga kami itu untuk memutuskannya dengan cara memvoting.
voting? Yang dimana itu pot tersebut diambil suara terbanyak, walaupun itu ada dari teman yang tidak setuju merasa kurang pas gitu. Sehingga keputusan dari voting tersebut harus dipegang oleh semuanya. Betul. Kemudian Pak, kira-kira nih tantangan yang Bapak hadapi nih ketika mengambil sebuah keputusan seperti apa? Tantangan yang kami hadapi untuk memutuskan dari permasalahan tersebut. Pertama itu ketidaksiapan dari Dewan Guru itu yang merasa aspirasinya tidak tersampaikan, Ya, betul. yang sehingga kami memujuk guru tersebut supaya dia mau ikut membimbing, karena pembimbingan tersebut merupakan keberhasilan dari kegiatan studi tersebut. Itu mungkin bisa dilakukan. Apakah di dalam pengambilan keputusan Bapak punya jadwal tertentu atau prosedur tertentu? Tentunya kami itu tidak semena-mena mengambil keputusan, tapi tetap kami memberikan tenggang waktu itu yang dimana semua guru itu harus membuktikan apa yang dijelaskan dari saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan temuan-temuan tentang lokasi yang akan dikunjungi, yang dimana waktu tersebut kami memberikan waktu itu sekitar 3 hari. Dan yang untuk 3 hari tersebut, setelah 3 hari kami berkumpul lagi dan baru itu bermusyawarah lagi dan bisa diambil keputusan yang terbaik. Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, Pak? Tentu ada yang membantu, diantaranya itu komite sekolah juga membantu. Dan karena faktor itu ya, study tour tanpa didorong oleh komite sekolah, tanpa didorong oleh orang tua murid, tentu itu kegiatan tersebut tidak mungkin bisa berjalan. Selain daripada komite, pihak dinas juga kami diminta saran kemana kira-kira arah yang terbaik untuk pelaksanaan study tour anak tersebut. Betul. Baik Bapak, terima kasih. Apakah yang terakhir Bapak ini kira-kira pembelajaran apa sih yang Bapak bisa petik dari kasus-kasus yang Bapak hadapi dan cara penyelesaiannya, Pak? Alhamdulillah dari cara penyelesaian seperti ini kami bisa mengambil sebuah kesimpulan, keputusan dan bermanfaat, yang dimana sebuah keputusan itu tidak semena-mena diambil oleh seseorang, tapi keputusan tersebut harus dimusyawarahkan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Itu. Oke, baiklah, terima kasih Bapak telah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah. Ibu, mohon waktunya sebentar. Apakah saya mengganggu Sekarang enggak. Silakan. Maaf Ibu ya, bila mengganggu waktunya di aktivitas Ibu hari ini. Saya ada tugas di CGP Ibu untuk mewawancara kepala sekolah. Kebetulan hari ini saya menemui Ibu untuk mewawancara Ibu terkait kasus-kasus yang ada di sekolah mungkin Ibu ya. Jadi Ibu begini Bu, apakah selama ini di sekolah Ibu mungkin ada kasus-kasus tertentu ya Bu ya? Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang ada di sekolah Ibu kira-kira? Mungkin secara umum di suatu lembaga tidak lepas daripada yang namanya kasus atau kejadian tertentu itu menjadi hal yang lumrah. Untuk identifikasinya saya melihat terlebih dahulu apakah bentuk kasusnya seperti apa, nanti akan menentukan apa yang
Terus bagaimana selama ini Ibu cara mengambil keputusan di sekolah itu? Jika seandainya ternyata kasus yang Ibu tangani ini dua-duanya sama-sama mempunyai kepentingan yang benar, yang sama-sama benar gitu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan? Mungkin untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah atau kasus-kasus itu, maka yang pertama saya akan identifikasi dulu kasusnya seperti apa atau bagaimana. Kalau ternyata emang kasus itu benar-benar semuanya dalam posisi benar, maka saya akan melakukan manat yang alangkah awal itu tetap identifikasi, terus penyelesaiannya bagaimana, dan itu akan penyelesaiannya yang sesuai dengan keadaan atau kasus itu sendiri, dan akan tidak akan mana yang tidak ada yang akan dirugikan salah satunya. Tidak ada yang dirugikan dari Ya, salah gitu. Nah Ibu bagaimana nih setelah mengambil langkah atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam penanganan kasus seperti ini? Dalam penanganan kasus, pertama saya akan seperti yang saya tadi bilang, identifikasi kasusnya seperti apa. Yang kedua, saya akan dengan berdiskusi dengan teman-teman atau stakeholder yang berkepentingan seperti itu. Terus setelah ditemukan akar permasalahan, maka kami akan berdiskusi lagi, karena bagi saya musyawarah itu adalah hal yang utama dalam menyelesaikan segala hal. Kalau sudah ditemukan titik permasalahannya, maka akan ditentukan bagaimana penyelesaiannya. Iya. Tentunya akan dilakukan dengan cara bermusyawarah gitu ya, Bu. Musyawarah. Nah Ibu, selama ini dalam ketika Ibu menangani kasus-kasus di sekolahnya, tentunya ada yang cara yang paling efektif nih menurut Ibu ketika menjalankan sebuah penanganan sebuah kasus itu seperti apa? Mungkin yang paling efektif saya akan melakukan pengamatan, terus melakukan wawancara, dan mengutamakan tanggung jawab atau menggunakan sistem kekeluargaan supaya dalam penyelesaiannya tidak ada yang dirugikan. Jadi ada bentuk tanggung jawab di sana sebagai kepala sekolah, dan Ibu mewawancara dulu. Nah Ibu, kira-kira nih tantangan apa yang Ibu hadapi ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini? Mungkin dalam menghadapi kasus, tantangan yang terbesar yaitu karena kita tahu bahwa dalam suatu tim atau di suatu lembaga itu semua orang tidak mempunyai pemikiran yang sama. Tetapi di sinilah tantangan yang terbesar bagi saya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran. Juga kadang kalau dalam suatu kasus itu akan menggunakan yang dinamakan finansial itu, apalagi bagi sekolah kami yang sekolahnya jumlah muridnya sedikit, mungkin secara finansial itu akan terkendala juga seperti itu. Bagaimana Bu dalam penanganan kasus ini? Apakah Ibu punya jadwal tersendiri atau prosedur tersendiri, atau bagaimana ketika ada sebuah kasus? Apakah dijadwalkan untuk penanganannya atau bagaimana? Itu hal yang sangat harus apabila terjadi suatu kasus di sekolah kami. Mungkin yang utama akan menjadwalkan seperti itu dalam penanganan, karena tidak semua waktu bisa dijadikan untuk penanganan kasus, tapi harus ada jadwal dan prosedur tertentu supaya sesuai target atau sesuai capaian yang dihasilkan sesuai dengan target. Oke, terima kasih Ibu. Yang selanjutnya nih Bu, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, yang membantu Ibu, atau faktor yang sangat penting lah menurut Ibu bagaimana? Faktor yang sangat penting bagi saya, terutama pada diri saya, itu orangnya yang terbuka ya Pak, mau menerima masukan dari orang lain. Itulah sifat saya sebenarnya seperti itu dalam memimpin. Jadi yang paling utama faktor itu adalah akan mendengarkan masukan dari
terutama teman-teman sejawat atau teman-teman guru, dan mungkin yang terkait dengan sekolah seperti komite atau orang tua yang mempunyai pandangan-pandangan terhadap penyelesaian kasus tersebut. Jadi yang utama adalah saya akan mendengarkan pendapat-pendapat orang-orang di luar diri saya sendiri. Ya, ya, tapi tentunya yang ada kepentingannya dengan Iya, seperti itu. Baiklah Ibu, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Dalam pengambilan sebuah keputusan, mungkin yang saya dapat ambil dari kasus seperti ini adalah saya bisa menerima, seperti tadi, menerima pendapat orang lain dan akan mendapatkan menyelesaikan permasalahan itu dengan penuh tanggung jawab. Juga keputusan itu akan menjadikan sebuah keharmonisan di lembaga yang saya pimpin seperti itu. Baiklah, Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu dan saya juga alhamdulillah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ya, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.